Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-153 tanggal 2 Juni 2025 diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33. Pujian kepada Allah, itulah perikop. Sebagai nats, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Sungguh hebat kekayaan Allah, sungguh besar kebijaksanaan dan pengetahuannya. Siapakah yang dapat menyelidiki keputusan-keputusannya? Siapakah yang dapat mengenali cara-cara ia bekerja? Jadi siapakah yang dapat mengenali cara-caranya ia bekerja? Kemudian bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Godang nai hamoraon ni debata, bagas nai habisuhonna, dohot hamoraonna, ise manaboi patorakon, akka haputusanna. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan pada awal bulan ini kita masuk dalam topik bulan Juni, yaitu dikatakan bahwa kehidupan baru dalam Roh Kudus di bawah kekuasaan Tuhan dan kemenangan Yesus. Itulah ayat bulanan topik pada bulan Juni. Dan topik ini dijabarkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah penjabaran daripada topik kehidupan baru dalam Roh Kudus di bawah kekuasaan Tuhan dan kemenangan Yesus. Apa makna dari perikop ini? Ya. Kehidupan baru di dalam Yesus. Maknanya adalah transformasi hidup yang dialami orang percaya. Jadi apabila sudah percaya, terjadilah transformasi hidup. Yaitu habis gelap, terbitlah terang. Jadi tadinya dalam kegelapan, sekarang menjadi terang. Dan semua orang menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Jadi habis gelap, terbitlah terang. Semua orang menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah
kita diajarkan bahwa ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, ia mengalami pembaruan dan diperbaharui dalam segala hal. Jadi, apa yang diperbaharui dalam segala hal adalah mencakup perubahan sikap, attitude, perilaku. Nah, kemudian cara kita memandang, paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir atau cara kita memandang dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ini harus jelas paradigmanya. Jangan sampai punya paradigma yang salah dan atau punya sudut pandang berbeda padahal satu jenis. Nah, ini bisa terjadi. Nah, bagaimana menyamakan paradigma? Harus mempunyai sudut pandang yang sama. Jadi, perubahan sikap, paradigma, serta tindakan dalam hidup sehari-hari. Jadi action, tindakan apa yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa pembelajaran dari ayat bulan Juni tersebut? Kita lihat di sini ada 2 key atau poin yang harus kita pegang. Pertama adalah transformasi spiritual dan hidup lama menjadi hidup baru. Nah, jadi dulunya kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan lama ya, atau hidup dalam dosa, menyembah berhala, ya, menduakan Tuhan ya. Itu kebiasaan-kebiasaan lama, habitat lama yang bisa seolah-olah mengkeramatkan benda di dalam satu daerah. Misalnya adanya pohon besar ya, di gunung. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, kini dapat mengalami hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah makanya tadi dikatakan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Karena sudah menjalani itu bersama dengan Yesus Kristus. Poin yang kedua, perubahan ini bukan hanya bersifat spiritual. Jadi bukan hanya spiritual kita yang diubah, ya. Bukan. Tetapi juga dapat terlihat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial. Jadi ini juga bisa dibarengi dengan tindakan kita hidup bersosialisasi dengan sesama. Jadi di samping transformasi spiritual kita, juga kita bersosialisasi dengan sesama. Di sini dikatakan bahwa transformasi spiritual dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru ya. Ini diikuti dengan sekaligus include di dalamnya adalah hidup menjadi saluran berkat pada orang lain. Jadi di samping kita sudah bertransformasi dari hidup lama ke hidup baru bersama dengan Yesus, juga sekaligus harus menjadi saluran berkat. Jadi kita sudah menjadi berkat. Itulah ayat bulan Juni. Transformasi spiritualitas kita dari hidup lama menjadi baru di dalam Yesus Kristus dan juga berperan sebagai saluran berkat. Bisa membantu sesama dengan senang hati, dengan tulus, tanpa ada pamrih. Untuk mewujudkan kasih agape, kasih yang tidak perlu mendapatkan balas jasa. Murni, kasih itu dilakukan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini.
Sebagaimana tadi kita lihat bahwa alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki oleh siapapun, ya, tak bisa diselami oleh siapapun. Inilah yang perlu kita bahas. Apa latar belakang timbulnya pernyataan dalam Roma pasal 11 ayat 33 ini? Apa yang menjadi parameter atau tolok ukur daripada ayat tersebut? Nah, kebijaksanaan Allah yang melampaui pengertian manusia. Ayat ini menggambarkan betapa sulitnya kita memahami semua jalan dan rencana Allah yang sering berada di luar akal budi kita. Sering yang tidak kita duga ternyata itu terjadi. Inilah latar belakang yang membuat kita untuk selalu jeli dalam melihat masalah. Dalam konteks Roma pasal 11 secara keseluruhan, ya, Paulus berbicara tentang, ya, kemuliaan dan keselamatan yang melibatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, ya, serta kasih karunia Allah yang mencakup semua umat. Artinya, kasih karunia Allah itu tidak terbatas hanya pada bangsa Yahudi, tapi semua orang. Itulah yang kita lihat apa yang disampaikan Paulus dalam pasal 11. Dan kalau kita melihat sebagai topik-topik yang dibahas dalam pasal 11 adalah, pertama adalah kebaikan hati Allah kepada bangsa Israel. Nah, ini jelas. Bangsa Israel adalah merupakan bangsa pilihan yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Karena Allah sendiri bertanggung jawab membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Inilah janji Tuhan akan membesarkan bangsa Israel menjadi tetap dijalankan oleh Tuhan. Walaupun bangsa Israel sering tergoda dengan menyembah-nyembah berhala di tempat bangsa yang dia ambil, seperti Amori, Malek, ya, banyak bangsa-bangsa yang di dalamnya menyembah berhala, tapi itu semua diselesaikan oleh bangsa Israel. Kemudian kedua, keselamatan bangsa-bangsa lain, ya, yang bukan Yahudi. Jadi bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, termasuk bangsa Batak Indonesia, di Indonesia, bangsa Batak juga. Kita bukan Yahudi, tapi termasuk diselamatkan oleh Tuhan Allah. Dengan kedatangan misionaris daripada luar negeri, khususnya Nommensen, ya, pada tahun 1861 sudah menjadi mandiri HKBP. Kemudian yang ketiga adalah belas kasihan Allah untuk seluruh manusia. Jadi kebaikan hati Allah kepada bangsa Israel, keselamatan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, kemudian belas kasihan Allah untuk seluruh manusia. Khusus perikop yang kita bahas hari ini adalah pujian kepada Allah. Dan tentu pujian kepada Allah ini adalah karena satu-satunya
Allah yang mempunyai kekuasaan yang tidak bisa diukur oleh siapapun, itulah kita wajib untuk memuji dan memuliakan Allah. Nah, seperti di dalam ayat 36 dikatakan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu Allah yang menciptakan. Dan semuanya berasal dari Allah. Allah yang menciptakan dan berasal dari Allah. Dan untuk Allah. Jadi diciptakannya, berasal dari Dia dan untuk Dia. Jadi kita di dunia ini hanya menjalankan perintah Allah. Karena semua dari Allah ciptaannya diberikan kepada kita. Dan wajib hukumnya kita kembalikan lagi kepada Dia sebagai mengucap syukur. Makanya dalam Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang sangat dihormati oleh Allah dibanding korban-korban bakaran. Kalau kita sudah mengucap syukur, Allah sangat senang. Artinya kita sudah bersama dengan Allah. Jadi ayat 36 dikatakan, Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah dan untuk Allah. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Itulah perikop hari ini. Pujian kepada Allah untuk selama-lamanya. Karena semua yang ada berasal dari Allah dan untuk Allah. Dan kita hanya mengucap syukur atas kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi peran kita di dunia hanya titipan. Kita hanya titipan dan menjalankan amanat Allah. Karakter Allah yaitu kasih. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Nah sekarang dengan kita melihat latar belakang, karena semuanya dari Allah, berasal dari Allah dan untuk Allah, wajib kita memuji Dia. Apa tujuan perikop ini? Mari kita lihat. Tujuannya adalah untuk menekankan kedalaman dan kebijaksanaan Allah yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Jadi kebijakan, pengetahuan tidak bisa diselami oleh manusia sepenuhnya. Dalam arti bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan Allah melampaui pemahaman manusia. Seperti tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semua berasal dari Allah dan adalah untuk Allah. Jadi kita hanya menjalankan, terpujilah Allah. Semua dari Dia, berasal dari Dia, dan juga untuk Dia. Kita hanya titipan menjalankan misi Allah bersama dengan Yesus Kristus. Itulah tujuan utama daripada perikop ini, menjalankan visi Allah yang sangat indah dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Dalam Markus, Injil Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Lengkap, ya. Jiwa, hati, akal budi, dan kekuatan. Kemudian dikatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah tugas kita. Karena semua, segala-galanya adalah berasal dari Allah dan dari Allah.
Dan juga semua segala-galanya adalah juga untuk Allah. Jadi kita hanya menjalankan visi Allah di dunia ini untuk bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang dihormati dan disayangi dan dicintai oleh Allah. Nah, kemudian tujuan utama kita lihat sebagai parameter untuk melihat tujuan tersebut adalah kasih dan kebijaksanaan Allah senantiasa tetap menjadi fokus dalam hidup kita. Jadi sekarang sudah fokus ya. Tujuan daripada perikop ini adalah supaya kita senantiasa ya memiliki kasih dan kebijaksanaan tetap menjadi fokus dalam hidup kita. Maka apabila kita merasa kurang bijak ya, atau belum ada bijak tersebut di dalam diri kita, kita meminta kepada Allah bijak itu. Kita dapat memintanya kebijaksanaan dari Allah dan akan diberikan dengan baik. Seperti tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan begini. Ya. Bila kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah, ya, Allah akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Wah, ini sebutnya murah hati. Dan contoh yang menerima bijak itu siapa? Raja Salomo. Allah menawarkan, apa yang kau minta, mintalah Salomo. Tapi Raja Salomo tidak meminta harta, tidak meminta segalanya, tapi minta kebijaksanaan supaya bisa memimpin bangsa Israel dengan adil dan bijak. Tuhan mengabulkan. Kau meminta bijak, tapi kau tidak meminta harta, maka semua saya berikan komplit kepadamu, harta dan kebijaksanaan. Itulah tujuan daripada perikop ini, agar kita dapat memahami kebijaksanaan Allah dalam tindakan dan juga perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat karakter Allah. Karakter Allah adalah kasih. Itulah wajib hukumnya kita menjalankan kasih kepada semua orang. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kita tadi sudah melihat latar belakang dan tujuan. Sekarang pesan moralnya yang perlu kita selami secara mendalam dalam perikop ini, yaitu pentingnya mengaku keterbatasan kita sebagai manusia dan mengandalkan kebijaksanaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kita harus sadar sesadarnya sebagai manusia adalah terbatas pengetahuan dan kebijaksanaan. Maka untuk itulah kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku apapun yang kita lakukan. Nah, kemudian betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Bagaimana kita bisa menggali hikmat dan kekayaan dan kemuliaan Allah. Sinilah cara satu-satunya adalah bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Maka kalau Stephen Covey mengatakan kita harus say hello kepada 4 ruang dalam hidup ini. Ruang pertama adalah spiritual capital. Kita bersekutu dengan Tuhan. Ruang kedua adalah physical capital. Sehat, kesehatan, olahraga.
Itu ruang kedua. Dan ruang ketiga adalah intellectual capital. Kita belajar dan belajar lagi, memperdalam ilmu kita. Kalau kita kurang bijak, kita minta kebijaksanaan dari Allah. Yakobus pasal 1 ayat 5 itu jelas dikatakan. Kurang bijak, minta kebijakan. Intellectual capital. Kemudian social capital. Dalam hidup ini kita bisa bersosialisasi kepada semua orang. Dan social capital, spiritual capital, intellectual capital, dan physical capital itu bisa jadi satu. Sekaligus kita menjalankan sudah berada di sana. Contoh, pada saat kita ikut senam pagi, berolahraga, di situ dimulai dengan doa sebelum bekerja. Spiritual capital. Kemudian dilatih fisik kita berolahraga. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan orang lain bersosialisasi. Kemudian ada di sana pengetahuan dengan cara-cara teknik berolahraga. Jadi sekaligus menjalankan 4 ruang. Spiritual capital, physical capital, dan social capital, dan intellectual capital. Itulah yang sempurna, ruang yang sempurna kita lakukan. Bisa masuk dalam 4 ruang tersebut. Kata Stephen Covey, say hello 1 jam setiap hari dengan 4 ruang tersebut. Itu membuat kita menjadi lebih akrab dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi dikatakan, kita diingatkan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik, dan apa yang bisa kita bayangkan seperti Daud. Jadi apa yang bisa kita bayangkan tersebut seperti Daud pada waktu dia berpikir untuk membangun rumah Tuhan. Tapi Allah menjawab, pikiranmu sangat mulia. Maka saya akan mengatakan bahwa dari keturunanmu lah yang membangun bait suci kepada aku, itu Salomo. Dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja yang memimpin di kota Sion pada saatnya nanti. Itulah Yesus. Ya. Jadi Allah benar-benar mempunyai rencana besar untuk kita. Nah, inilah pesan moral yang bisa kita pegang, bahwa manusia mempunyai kemampuan yang terbatas. Dengan keterbatasan kita, maka kita wajib hukumnya mengandalkan Tuhan agar kita bisa mengambil keputusan bisa sesuai dengan rencana Allah. Sekarang terakhir, apa implementasi daripada perikop ini? Implementasi daripada Roma pasal 11 ayat 33 dengan melihat kekayaan, pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, yang tidak bisa diselami oleh manusia. Implementasinya apa pada kita? Nah, dapat dilihat dalam sikap percaya dan berserah kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan pemeliharaan hidup. Jadi pemeliharaan hidup, pekerjaan itu sudah mencakup di dalamnya. Implementasi, tindakan implementasi dalam hidup kita. Nah, kita diajak untuk membuat paradigma yang baru. Meskipun ada banyak hal dalam hidup yang mungkin tampak rumit atau tak terjawab kita dalam situasi menghadapinya, kita harus tetap dapat mempercayainya, kebijaksanaan dan rencana yang tulus. Jadi mempercayai kebijaksanaan
dan rencana Tuhan. Jadi dalam situasi yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, disitulah kita menjadi mempercayai kebijaksanaan dan rencana Tuhan. Untuk mengantisipasi hal ini, saya mencoba mengambil satu ayat atau 3 ayat yang perlu kita pedomani. Pertama, dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan begini. Kata Allah Kudus Israel, penyelamatmu. Jadi Allah Kudusnya Israel, penyelamatmu. Dikatakan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu. Jadi mengajar kita apa yang berguna. Kalau tidak berguna itu bukan Allah yang mengajarkan, mungkin iblis. Tetapi apa yang berguna bagi kita itu pasti dari Allah. Kalau ada yang tidak berguna bagi kita itu pasti dari iblis. Ya. Mari kita lihat. Jadi mengajarkan apa yang berguna bagimu dan ya membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Mengajarkan kita apa yang berguna bagi kita. Jadi kalau tidak berguna itu bukan ajaran dari Allah. Tapi yang berguna bagi kita itu pasti dari Allah. Karena kita adalah ciptaannya. Itu dikatakan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Nah kemudian ya, dalam melihat bagaimana langkah kita dalam pemeliharaan iman kita setiap hari dalam 24 jam. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Allah Bapa kita. Jadi sudah jelas Allah Bapa kita. Hendaklah pandangan kita tertuju pada Yesus. Karena Allah Bapa kita, maka pandangan kita tertuju kepada Yesus. Ya. Nah, sebab apa? Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi membangkitkan iman, memelihara iman dari awal sampai akhir. Pandangan kita tertuju kepada Yesus. Dia yang membangkitkan iman dan memelihara iman dari awal sampai akhir. Kalau demikian, wajib hukumnya kita setiap saat komunikasi dengan Tuhan. Karena dikatakan dari awal sampai akhir Tuhan yang memelihara iman kita. Berarti kewajiban kita juga setiap hari harus komunikasi dengan Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Orang selalu mengatakan, Tuhan kok disalib? Ini memalukan. Wah, bagaimana Tuhan disalib? Apa? Tapi dikatakan, itu bukan memalukan bagi Yesus. Ya. Dia mengatakan, saya tahan menderita di kayu salib dan itu tidak memalukan, kata Yesus. Tapi kalau ada pandangan-pandangan orang lain, wah, begitu hinanya kata Tuhan bisa disalib. Bahkan ada orang bilang digantikan, katanya bukan dia. Kok diambil tumbal? Siapa tumbalnya? Kira-kira begitu ya. Nah, tidak memalukan, kata Yesus. Nah, ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Jadi kegembiraan yang dirasakannya kemudian. Nah, kita lihat waktu minggu yang lalu kebangkitan Yesus ke sorga
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu besar kegembiraan itu diraih. Duduk di sebelah kanan Allah untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Jadi tidak hina, tidak memalukan bagi Tuhan Allah di kayu salib, tapi ada hanya ingat akan kegembiraan yang dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah, di tahta Allah, dan memerintah bersama dengan Dia. Itulah yang benar-benar membuat kita menjadi harus pandangan kita tertuju kepada Yesus yang membimbing iman kita, memelihara dari awal sampai akhir. Nah, makanya pada waktu sidi dulu selalu dikatakan oleh pendeta, saya beruju maho rasira samate dungi lehono kumato tupal hanguluan. Berbaik-baiklah kamu sebelum ajal tiba, maka mahkota itu akan diberikan kepadamu. Itulah pesan yang diberikan kepada kita pada waktu sini. Nah, sekarang pedoman yang ketiga di sini adalah bagaimana cara kita kalau kita sudah menuju pandangan kepada Yesus. Kemudian ada barier-barier yang menantang kita. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 29. Apa dikatakan di sini? Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab adanya pernyataan daripada hukum-hukum agama dan guru-guru agama yang dibawa mahkamah agama. Petrus dan Yohanes dibawa dan ditanya oleh mereka, jangan sebarkan firman Tuhan atas nama Yesus, karena mereka sudah menyalibkan Dia. Jangan lagi beritakan, katanya. Tapi mereka, Petrus dengan lantang menjawab, dikatakan begini, ya, kami harus menuruti Allah dan bukan manusia. Jadi mahkamah agama manusia tidak dituruti, karena kami lebih menuruti Allah daripada manusia. Itulah yang dikatakan Petrus. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ikon olowando iba di debata asa di jolma. Kita lebih menurut kepada Tuhan Allah daripada manusia. Itulah cara kita menghadapi kemuliaan, kekayaan, dan hikmat kebijakan dari Allah yang tidak terbatas, begitu besar. Maka cara kita adalah dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan, Allah adalah membimbing kita dan mengajarkan pelajaran yang berguna bagi kita, dan membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Nah, kemudian pandangan kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus sebagai pembimbing, pemelihara iman kita dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang ketiga, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih menurut kepada Allah daripada manusia. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Melihat kekayaan Allah dan kebijaksanaan Allah dan pengetahuan dari Allah yang tidak terbatas, kita harus menyikapi hal ini dan mengandalkan Tuhan sebagai way of life dalam hidup kita. Maka kita tetap fokus life after life, the new of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.